Hey guys, Happy New Year. Udah lama ya gue nggak bahas tentang investasi. Maaf guys, gue kebanyakan main game. Tapi tenang, gue masih tetap keep up dengan portfolio investasi gue tiap bulan. Gue tahu banyak dari kalian yang cuma penasaran bisa dapat berapa banyak sih dari investasi di platform-platform ini. Jadi gue langsung to the point aja ya. Untuk Coinworks, kalau misalnya kalian subscriber setia gue dari awal, gue mulai dari tahun 2018, nggak disangka ya udah 3 tahun ini sejak pertama kali gue mulai YouTube. Anyway, di tahun 2021, gue tetap dapat 17% dari Coinworks. Seperti prediksi di video review gue tahun 2020, pendapatan gue di Coinworks turun ya. Tapi still masih di atas ekspektasi gue. Tahun ini gue mulai banyak masukin saldo Coinworks-nya ke CoinRobo. Jadi gue expect untuk tahun depan sih harusnya semakin turun ya. Karena si CoinRobo ini kan semua dapetnya fixed rate. Terus dia itu udah langsung ditahan selama 3, 6, atau 12 bulan. Jadi secara nggak langsung, ya pasti jatuhnya lebih dikit dapetnya. Karena uang yang kita investasikan itu ke freeze atau ke hold sama si Coinworks-nya. Dan kita nggak bisa compound dia. Yang biasanya kita bisa compound dalam 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Tapi yang ini kita harus ketahan selama 1 tahun. Jadi secara singkatnya sih, pokoknya 17% untuk tahun ini dari Coinworks. Ada beberapa update yang mau gue sampaikan mengenai Coinworks. Kalau misalnya kalian nggak peduli, bisa kalian skip aja langsung lewat timeline yang udah disediain di deskripsi video. Tapi gue selalu bilang ke kalian semua, kalau invest itu lebih baik dicatat dan di-review secara rutin. Nah, untuk apps-nya Coinworks sendiri, gue menemukan ada beberapa kejanggalan di bulan Mei dan Juli ini ya. Setiap akhir bulan, gue selalu cek dari apps-nya jumlah cash di dalam portfolio gue. Jadi, CoinRobo punya cash, ditambah Coin P2P-nya punya cash, lalu ditambah dengan yang available. Total koinnya, gue nggak peduliin. Nah, di sini nggak mungkin dalam 1 bulan, yang biasanya kita cuma dapat 200-400 ribu, tiba-tiba bisa nambah sampai 1.700.000-an. Nah, yang ini itu sebenarnya janggal banget. Lalu di bulan Julinya, tiba-tiba gue hilang 1 jutanya. Nah, itu kayaknya walaupun pada NPL, non-performing loans, atau nggak bisa bayar, nggak mungkin juga sih tiba-tiba hilang 1 juta kayak gitu aja. Jadi gue pengen ingetin lagi, apalagi kalau misalnya kalian ada invest di Coinworks, jangan lihat dari account value yang kalian punya ya. Account value itu belum tentu benar-benar menandakan total duit yang lu punya. Realized gain-nya juga, gue nggak tahu seberapa akurat realized gain-nya ini, tapi seenggaknya dia nggak jauh beda dari catatan yang gue punya. Dari total 3 tahun gue di Coinworks, gue harusnya dapetnya sih 8,6 juta ini ya, kalau misalnya ngikutin catatan gue. Tapi di apps-nya ditulisnya dapet 8,9. Nah, itu entah yang mana yang benar. Tapi selama masih deket-deket sih, gue nggak gitu masalahin lah. Lalu satu lagi yang hilang dari apps-nya Coinworks, itu list pinjaman yang NPL. Dulu kita bisa cek dan hitung secara manual, karena di apps-nya dibagi-bagi ya, per halaman. Listing dari semua pinjaman-pinjaman yang ada. Sekarang kita harus scroll terus ke bawah seperti ini, nyari dari ratusan pinjaman yang ongoing. Kalau misalnya dia ngulang-ngulang juga, gue nggak tahu. Terus kalau misalnya disortir, kalau gue mau ngeliat dari NPL-nya aja, kosong. Entah mungkin data servernya cuma bisa disimpan setahun ke belakang, atau gimana, gue juga nggak ngerti. Tapi sekarang kita udah nggak ada cara untuk tahu berapa persen NPL-nya si Coinworks. Jadi data yang ada di Excel gue pun udah nggak relevan ya, karena gue nggak bisa ngecek nih berapa sih yang sudah sukses dan berapa yang sudah NPL. Jadi itu aja sih guys untuk updatean untuk Coinworks-nya. Lalu kita lanjut ke reksadana ajaib. Reksadana di tahun 2021 itu lumayan sampah sih guys. Or at least gara-gara sih reksadana saham aja sih. Basically untuk reksadana saham, uang gue balik ke uang dari review gue di tahun lalu. Jadi loss-nya lumayan tuh. Kira-kira loss-nya sampai 12-13% ya. Untungnya gue ada masukin ke reksadana baru, itu yang campuran, dan gue dapet 13% juga dari sana. Tapi sayangnya nominalnya lebih kecil. Dan untuk reksadana pendapatan tetap ini, gue dapat kira-kira 2% doang di 1 tahun ini. Tapi kalau misalnya di total-total, invest gue di reksadana itu bisa dibilang sama sekali nggak membuahkan hasil. Tahun lalu nominalnya ada di 15 jutaan, terus gue deposit tambahan 1,5 juta. Akhir tahun ini masih aja 16,8. Berarti investasi reksadana gue itu di 2021 benar-benar gagal guys. Sekali lagi, itu bukan salahnya reksadana secara
general ya, itu sekali lagi salahnya si reksadana saham emang yang lagi jelek. Sebenarnya sih gitu ya. Ya cuma at least kita nggak masuk ke daerah minus lah ya. Balance gue masih di tempat yang sama. Oke, terus kita ngomong-ngomong tentang saham, gue ada pernah bilang sebelumnya kalau gue itu pengen bahas saham ya. Tapi gue mau minta maaf di sini karena gue batal. Ya karena gue jujur aja, kayaknya sih karena gue emang kurang cocok sih sama saham ya. Gue datang dari background forex, dan kalau lu pernah ngerasain forex, terus lu terjun masuk ke saham, rasanya saham itu terlalu slow, terlalu slow. Dia terlalu limited, dia juga terlalu banyak yang perlu diperiksain ya. Jadi ada banyak lah ketidakcocokan gue sama saham. Kalau misalnya gue harus membahas itu satu-satu, mungkin nanti bisa kemajangan. Ya, anyway, sekali lagi sorry, gue batal memperdalam investasi gue ke sana. Tapi tolong ini jadikan pelajaran aja ya guys. Kalau misalnya kalian emang nggak suka dengan sarana investasi yang kalian pilih, lebih baik cari investasi yang lain, kalian pindahin aja. Pindahin itu ke sarana investasi yang memang kalian peduli dan kalian passion sih, sebenarnya segitu ya. Di satu sisi lagi, ada Forex. Di tahun 2021, gue cukup invest banyak sih ke Forex. Apalagi gara-gara mulai berjamuran ya, ada banyak Forex-Forex robot yang muncul. Gue di 2021 ini ada cobain 3 robot Forex yang berbeda. Tapi in the end, gue mau pesen aja sih. Jauh lebih baik kalau lu bisa trade sendiri dibanding pakai robot-robotnya. Apapun robot Forex yang lu pilih itu. Trust me. Walaupun lu bilang, aduh trading sendiri stres, trading sendiri harus lihat news, harus baca technical, tapi tetap aja semuanya itu worth it. Karena kalau misalnya lu pakai robot, lu nggak punya kontrol sama sekali dengan apapun yang robot itu lakukan, guys. Dan saat robot itu loss, rasanya itu pasti akan lebih sakit dibandingkan pas lu mainin sendiri. Dari pengalaman. Last but not least, YouTube channel. YouTube channel ini juga sebenarnya investasi buat gue sih. Walau sampai sekarang kurang hasil banget ya. Tapi gue thank you banget untuk semua yang udah subscribe, like, dan nonton-nontonin semua video gue. Dari dulu gue bingung sih sebenarnya. Di satu sisi gue pengen share pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang gue lalui di kehidupan finansial gue. Tapi di lain sisi, gue bener-bener passionate banget sama gaming industry. Nah, waktu pertama kali gue bikin YouTube channel ini, sebenarnya target marketnya is supposed to be gamer yang mau melek investasi. Tapi kayaknya ujung-ujungnya susah juga ya. Ya hanya segelintir orang saja yang menurut gue emang interest di keduanya sih. Tapi di ujung 2021 ini, gue lumayan seneng sih. Gue seneng banget bisa hidup di zaman now. Karena sekarang udah mulai banyak yang muncul game-game NFT. Atau yang dikatakan sekarang itu play to earn, yang sudah dipopulerkan atau sudah mulai dipopulerkan oleh Axie Infinity. Kalau misalnya kalian belum tahu itu apa, mungkin bisa dicek. Tapi untuk kedepannya, mungkin, ini masih mungkin ya, gue mungkin akan lebih fokus ke arah situ sih. Jadi ke arah NFT games, making money by playing games. Siapa yang gak demen kan? Ya itu berhubungan banget sih sama dunia kripto ya. Jadi itu mungkin nanti gue bisa bahas kripto dari awal juga, karena gue juga sedang mempelajari dunia kriptonya ya. Ya mungkin gue agak termasuk yang telat, cuman nggak apa-apa. Gue bukan ke arah trading kriptonya, tapi gue akan ke arah NFT gamesnya. Jadi bedanya di sana lah. Kalau misalnya kalian ada mungkin udah ngintip-ngintip ke arah sana juga, coba aja kalian tulis di komen. Coba absen ya, gue pengen tahu. Jadi semoga di tahun yang baru ini kita bisa makin sukses dan makin sadar pentingnya investasi. Life is a game, so play smart.